Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak, kami dari kelompok 4 akan mempraktikkan kucing model Tirta kasus 3. Saya Siti Makfiatul Hasanah dari SMP Plus Asrama Pembina Masyarakat akan berperan sebagai pengamat, dan rekan saya Andrini Mudayanti dari SMA Negeri Cinggawa sebagai koci, dan rekan saya Siti Nusia dari SDN Karangduren 3 berperan sebagai coach. Bapak Ibu calon guru penggerak, mari saksikan bersama praktik kucing model Tirta kasus 3. Ini kenapa kok segitu? Sini duduk sini. Mbak, kenapa? Bunda ini kenapa? Keluar dari ruang kepala sekolah kok mukanya murung gitu? Bunda ini sehat? Alhamdulillah Bu Susi, saya sehat. Tapi sungguh saya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Loh, apa yang bikin Bunda ini tidak baik-baik saja? Saat ini saya butuh teman curhat, Bu. Susi siap kok jadi pendengar Bunda ini. Apa yang menjadi keluh kesah Bunda ini dan apa yang ingin Bunda ini capai dari obrolan ini nanti? Masalah saya itu cepat terselesaikan agar saya bisa fokus terhadap pekerjaan yang lain, Bu. Lalu ada lagi kan Bunda ini? Saya ingin memperbaiki kesalahan saya masalah supervisi kemarin itu. Tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan katanya kok saya kurang sopan. Bagaimana kronologisnya kok sampai dibilang tidak sopan? Gini, Bu, saya kan ngajar biologi ya, Bu. Ya. Kalau biologi itu kan banyak bersentuhan dengan alam. Pas bertepatan materinya yaitu materi tentang keanekaragaman hayati, Bu. Saya ingin anak-anak itu pembelajarannya di luar, melihat tumbuhan, membedakan mana monokotil dan mana dikotil. Wah, keren sekali itu sebenarnya Bunda. Pembelajarannya langsung ke lingkungan. Pembelajaran nyata kan? Masalahnya tidak begitu, Bu. Oh, bagaimana? Saya itu langsung ditegur sama Bapak pengawas pada saat saya disupervisi. Loh, kok bisa? Iya, karena menurut beliau saya tidak memakai buku teks sebagai panduan saya dalam proses belajar mengajar, Bu. Jadi beliau menginginkan ada buku teks saat pembelajaran, begitu kan Bunda Ria? Iya, Bu. Saya juga menyampaikan kepada beliau bahwa buku pegangan itu kan banyak. Ya. Karena walaupun anak-anak tuh bekerjanya di luar kelas, Bu, anak-anak itu membawa modul yaitu e-modul. Dia bisa aplikasi langsung lewat HP-nya, HP Android-nya. Kemudian juga ada LKPD-nya, Bu. Ini bentuk LKPD-nya sebenarnya seperti ini, Bu. Wah, LKPD-nya sudah bagus gini Bunda. Terus Bunda bagaimana selanjutnya setelah mendapat teguran itu? Ya, saya berargumentasi, Bu. Saya juga memberitahukan kepada pengawas bahwa LKPD saya juga sesuai dengan kurikulum 2013. Dan saya juga menyampaikan bahwa sumber belajar itu tidak hanya buku teks saja. Bisa pakai e-modul yang saya gunakan itu. Kemudian video interaktif. Saya kan suka membuat video interaktif buatan saya sendiri, Bu. Ya. Nanti saya juga menyarankan kepada anak-anak untuk googling ke channel YouTube, Bu. Wah,
Sebenarnya sudah tepat juga argumennya Bunda Rini. Lalu respon Bapak pengawas bagaimana ya Bu? Kayaknya sih beliaunya tidak berkenan dengan apa yang saya argumentasikan. Mungkin menurut Bu Susi saya benar, tapi cara penyampaian saya salah Ibu. Itu kan saya langsung mengatakan di depan kelas, di situ ada anak-anak. Seakan-akan saya menggurui Bu. Lah, dari situ saya sadar. Oh, jadi berdasarkan ceritanya Bunda Rini ini dapat saya simpulkan bahwa Bunda Rini tadi ditegur oleh kepala sekolah karena mendapat laporan dari pengawas yang mungkin pengawasnya merasa tersinggung akibat argumennya Bu Rini terkait buku teks yang dilakukan di depan kelas. Benar begitu Bunda Rini? Wah, mungkin juga seperti itu Bu. Wah, sekarang kira-kira tindak lanjut Bu Rini bagaimana? Ya, karena saya sudah merasa bersalah ya Bu. Pertama, saya harus menghadap Bapak Kepala Sekolah lagi. Saya mau berklarifikasi tentang kejadian kemarin itu dan saya minta solusi Bu, agar permasalahan ini cepat terselesaikan dan saya bisa tenang. Tenang sekali Bunda. Bagus sekali solusinya Bunda ini. Nah, selanjutnya Bunda Rini, apa yang akan Bunda Rini lakukan? Minta maaf kepada pengawas Bu. Mungkin dengan argumen saya itu sudah menyinggung perasaan dan menyakiti beliau. Jadi saya mau, saya dalam waktu dekat ini saya mau berkunjung ke rumahnya beliau Bu. Oke. Apa untuk melaksanakan aksi nyata ini? Saya merasa dan saya harus bisa introspeksi diri. Saya harus belajar dan saya jadikan teguran barusan dari Bapak Kepala Sekolah itu sebagai evaluasi dan refleksi saya Bu. Mantap. Sehingga ya pada saat pembelajaran ke depan saya tidak mendapatkan teguran baik itu dari pengawas pada saat disupervisi, terutama dari Bapak Kepala Sekolah. Dan saya juga ingin berbenah lagi melihat teman-teman saya mengajar bagaimana kalau tahu memang buku teks itu diperlukan, saya akan menggunakan Bu sebagai pendamping. Memang banyak di perpustakaan Bu. Wah, bagus sekali Bunda Rini komitmennya. Nah, kira-kira ini kan mau dilakukan di waktu dekat ini mengunjungi Bapak pengawas sekolah. Perlu bantuan saya temani tak Bun? Siap ini Bun. Oke ya. Oke. Nanti saya calling ya Bu. Wah, kapan siap sekali. kasih. Saya iya. sekarang sudah merasa tenang dan lega. Alhamdulillah. Nanti saya pulang dari rumah, dari sekolah ke rumah itu nggak uring-uringan lagi. Bener banget Bunda. Ingat ya, selalu semangat. Setelah saya mengamati praktek kucing model Tirta pada kasus 3, di mana Bu Susi berperan sebagai coach dan Bu Rini berperan sebagai kuci, tujuan kucing disampaikan dengan jelas dan baik. Poin identifikasi masalah, coach mampu mengiring pertanyaan kepada kuci sehingga kuci nyaman menyampaikan masalah yang sedang dihadapinya. Untuk poin ketiga, rencana aksi dapat terlihat dari kuci yang akan melakukan 1. Menemui kepala sekolah untuk konfirmasi, dan yang kedua, berkunjung ke rumah pengawas untuk meminta maaf. Sedangkan poin tanggung jawab terlihat ketika kuci menanggapi pertanyaan coach dengan menjadikan teguran sebagai evaluasi dan refleksi diri. Kemudian coach menawarkan diri untuk menemani Bu Rini menemui kepala sekolah dan juga meminta maaf kepada pengawas sekolah. Demikian tadi Bapak Ibu calon penggerak praktik kucing model Tirta pada kasus 3. Kami dari kelompok 4 menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.